Setelah itu, kenapa kok lubangnya kok gede kali, saya bilang. Iya, kata Dedi, dijawab si C. Iya, kata Dedi, di dalam ada semutnya, katanya gitu. Pengembangan diproses, diusut itu. Jadi kita tahu itu siapa aja sih pelakunya. Soalnya dia menyebutkan katanya ada teman Dedi lagi 4. Kalau saya sih satu aja, harapan saya terutama kepada Bapak Kepolisian, Pak, tolonglah Pak, diusut Pak, cepat ditangkap pelakunya Pak, agar kami pun Pak, keluarga pun tahu juga Pak, siapa-siapa aja yang sudah melakukan si anak. Ya, salam delegasi para pemirsa delegasi podcast. Pada hari ini kita coba berbincang-bincang seputar adanya laporan pencabulan anak di bawah umur yang sungguh tragis. Pada tanggal 14 Februari 2022 sudah dilaporkan ke pihak berwajib. Pada saat ini kita kehadiran dari pelapor Ibu Erlina. Selamat hadir Bu di podcast kita. Dan juga ada rekan media kita Ibu Afianka Sitorus. Ya. Selamat hadir Kak. Ya. Dan seorang aktivis Rumah Juang Abang Anda Ramansyah. Baik, para pemirsa, kita akan coba mengupas dan mendengar dari pelapor bagaimana kronologis kejadian yang sangat tragis dan ironis, kejadian yang dianggap luar biasa terhadap pencabulan anak di bawah umur. Baik, Ibu Deli Erlina, boleh disampaikan Bu seperti apa laporan Ibu pada pihak berwajib pada saat itu? Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kronologis awal ya. Ini akan saya ceritakan. Awalnya nih tadi ada namanya si ibu biologis yang kita buat namanya si Melati kan gitu kan. Si Melati ini tadi ingin mengajak si C untuk makan kan gitu kan, karena si Melati ulang tahun kan gitu. Ulang tahun si korban ya kan. Jadi Kak, saya nih hari mau ke rumah katanya gitu. Ya udah datang, saya bilang. Ternyata si Melati ini sudah sampai rumah. Dibilangnya, Kak, saya ini hari kan ulang tahun, saya mau bawa si C Kak, mau ngajak makan ke KFC, dibilangnya. Oh ya udah. Jadi kami ke rumah si terlapor kan gitu. Rumah si terlapor, ternyata si C ini tadi tidak ada di tempat. Si korban tidak ada di tempat kan gitu. Setelah itu saya langsung menuju ke kediaman almarhum. Di kediaman almarhum saya sempat nelpon keponakan dari almarhum. Saya mengatakan, Dek, coba bilangkan dulu sama si U itu tadi, si terlapor, untuk datang ke situ kan gitu. Sesampainya kami di situ ternyata si U sama si C ini tadi sudah ada di tempat situ kan gitu. Langsunglah tadi si Melati ngajak makan. Bilangkan izin sama si U. Om, kami mau ngajak makan si C, aku nyari ulang tahun kan gitu. Langsung si U langsung membilangkan ya udah katanya gitu. Setelah itu si U sempat ada meminta uang kepada si Melati. Mintalah uangmu katanya gitu, dikasihnya tadi 50.000. Setelah itu si Melati ini tadi langsung membawa kan gitu kan, langsung membawa, dan saya ini ada kerjaan, saya tinggal mereka kan gitu. Kelang berapa lama saya bekerja, saya dapat telepon dari si U. Mana si C kok nggak dibawa kan gitu kan, jangan lama-lama di sana katanya gitu. Oh iya bentar Om, saya bilang bentar Om, si apa lagi makan di sana, saya bilang. Saya kan lagi kerja nih, saya bilang gitu. Saya hubungilah si Melati. Dek,
kayak mana dek, udah pulangkanlah sana kan saya bilang, si C kan gitu kan, si C pulangkan dulu karena udah merepet aja itu yang di sana kan gitu. Langsung dibilang si Melati, kak dia nggak mau pulang kak, dia nangis aja nih kalau aku bilang ayo pulang dia nggak mau, katanya takut sama Dedi katanya gitu, takut sama Dedi jahat itu bahasa si C kan gitu kan, si Melati. Saya telepon lagi si U, om dia nggak mau pulang, dia asik nangis kan gitu kan. Dibilang dijawab si U, saya nggak mau tahu, pokoknya bawa terus ke sini, jangan sampai dia di sana katanya gitu, jangan sampai dia tidur di sana katanya gitu. Loh kenapa om, saya bilang nggak apa-apa, pokoknya cepat kau pulangkan, mau malam mau tengah malam kau pulangkan aja dia katanya gitu. Terus saya bilang lagi, loh om kok kayak gitu, om ini kan mama kandungnya, saya bilang. Langsung saya putus teleponnya. Setelah itu saya telepon lagi si Melati, dek main di mana, kakak mau ke situ. Oh kak, aku di sini di kafe ini katanya, kafe. Udah gitu saya langsung bergegas ke sana lah. Sampai di situ saya langsung dibilang sama si Melati, kak dia nggak mau pulang, dia nangis saja, katanya dedinya jahat katanya gitu. Oh kenapa kayak gitu? Oh iya kak, dia asik buang air kecil aja terus dia katanya gitu, asik buang air kecil terus, mungkin satu hari ini ada entah berapa puluh kali katanya gitu. Terus itu saya lagi nanyain, ayo C kita pulang, saya bilang, karena Dedi udah udah marah, kalau nggak pulang nanti dia nangis, kalau nangis kayak mana, nggak mau kata si C, nggak mau, Dedi jahat katanya, dia mau C mau tinggal sama bunda aja, mau sama bunda, nggak mau pulang C sama Dedi katanya gitu. Dan dari situ saya telepon lagi si U, om dia nggak mau pulang lah om, dia nangis aja nih, ya udahlah kalau nggak dia tidur sini aja lah, besok saya pulangkan. Tetap dia ngotot, jangan tidur di situ, pokoknya kau pulangkan aja, mau tengah malam mau apa kau pulangkan aja dia. Langsung saya tutup telepon dia tadi kan gitu. Setelah dari situ saya langsung pulang nih, kami pulang bertiga. Saya bawa Lenin tadi kan di rumah, tidur di rumah sama si Melati ini tadi juga, sama si Melati kan. Udah gitu kok si ini tadi bilang gini, kak dia sih mau buat kecil aja kak katanya gitu. Kok bisa kayak gitu, kenapa kan gitu kan. Ya, rupanya waktu saya nyebuin dia kayak merasa kayak ada sakit gitu, kayak perih gitu kan, kayak mukanya agak kayak mana gitu kan. Saya Berubah ya. kok gini anak ini kan gitu. Saya itu paginya setelah kami tidur semua itu kan, sempat saya bilang juga gini, kemungkinan Melati si ini tadi dia banyak minum atau enggak dia turun perut, saya bilang gitu, sempat saya bilang gitu kan. Jadi kalau besoknya dalam pemikiran kakak belum ada terpintas pikiran ada sesuatu yang gimana gitu, masih enggak. dalam normatif mungkin ada itu ya. Saya nggak pikiran ke sana karena kan nggak ke situ, belum ke situ tahu. ya. Karena saya bilang mungkin dia turun perut, saya bilang, atau dia banyak minum air putih kan gitu. Terus itu disampaikan sama si Melati, enggak kak, dia minumnya sedikit gitu. Rupanya kelang besoknya saya ke ke tempat ada Mak Rindu lah dibilang gitu ya kan. Mak Rindu ini tadi saya memang ke situ, membawa dia sama ibu biologis ini tadi kan gitu. Dan memang di situ ada tadi anak kecil, cucunya nih tadi kan, cucunya dari ibu Rindu ini tadi. Dia di situ ada bercerita sama anak seusia dia. Anak-anak berkumpul gitu, ngobrol biasa. Rupanya terdengar dan sama si Mama Rindu tadi. Kenapa jadi kok kayak gitu ngomongnya katanya. Kenapa mak? Nggak tahu itu kok kayak gitu bahasa dia itu, ngomongnya kok agak aneh katanya. Terus tuh saya ceritakan sama Mak Rindu, iya mak, dia kok asik buang air kecil aja kan gitu kan, asik buang air kecil aja kan gitu. Terus itu ya udahlah, mungkin dia ini juga memang dibilang mungkin dia turun perut itu, kata gitu juga memang disampaikan. Masih berpikiran ini penyakit atau apa gitu ya terhadap. Pulang dari situ dia ini kan
saya suruh pipis di kloset. Karena dia minta buang air kecil, ada pipis katanya ada di pihaknya. Saya suruh pipisnya di kloset aja ya, saya bilang gitu. Ya kan, pipisnya di kloset aja. Terus itu apa namanya? Saya tanya, apa? C, ini apa namanya? Saya bilang kan. Dijawab si anak nih tadi kan. Ini tempe katanya, tempe C katanya gitu kan. Nah, terus itu setelah itu kenapa kok lubangnya kok gede kali? Saya bilang. Iya kata Dedi, dijawab si C. Iya kata Dedi, di dalam ada semutnya katanya gitu. Ada semutnya, jadi diambil sama si Dedi katanya gitu. Nah, saya pun sampai mikir tuh kan. Terus tuh ngambilnya pakai apa C? Saya bilang. Pakai apa nak? Saya bilang. Pakai ini, pakai jari katanya gitu. Nah, pakai jari katanya. Pakai jari. Kayak mana? Iya diambilnya. Semutnya katanya hitam warnanya. Gede segini. Dia bilang segini katanya gitu. Terlintas di pikiran kakak apa itu pada saat itu? Saya pun nggak tahu gitu. Belum tahu ya. Karena dia segini katanya. Belum ada membayangkan apa gitu ya. Iya itu lah kan. Jadi terus itu C apa namanya? Kok bisa kayak gitu kan? Iya enggak, jadi saya berpikir udahlah ini nggak saya tanya-tanya lagi. Nggak saya tanya-tanya lagi. Rupanya si Melati ini pun bilang juga, Kak, dia kayak takut-takut gitu katanya. Dia kayak takut-takut nih loh Kak. Aku pun aneh nengoknya gitu. Biasanya kan nggak kayak gini. Waktu dia kesana si mulai ada kegelisahan dia sendiri ya, kecemasan seperti itu ya. Iya, gitu. Jadi malamnya nih, malamnya kami lihat kali ini tadi ya kan. Udah selesai mandi dia udah apa? Kita ini kan penasaran gitu kan. Ada apa gitu ya. Nah, di situ kan karena si Melati ini tadi ngomong kayak gitu, yuk kita tengok lah yuk kan gitu kan. Jadi setelah mandi dia tidur, kita buka tuh tadi kan. Kita kayak terkejut tadi. Kok kayak gini? Kami kayak ini apa gitu, kayak ngeplong gitu dia langsung kayak nampak lubang gitu. Artinya ada perbedaan yang kita anggap ini nggak normal lagi, ada apa gitu ya? Kan gitu kan. Jadi rupanya kan ada nih kakak saya itu kan. Kakak saya ini punya anak perempuan seusia dia juga gitu, seusia dia juga. Terus itu saya tanya lah nih, Kak sinilah kak saya bilang. Apa katanya? Coba kita tengok punya si ini, si R ya kan. Kita tengok punya si R. Kenapa rupanya? Iya punya si C kok udah ngeplong aja kayak lubang gitu. Aku bingung, aku bilang. Kenapa katanya? Kok bisa katanya? Jadi coba kita tengok dulu punya si R nih tadi. Jadi tengok, kami lihat di situ masih cantik gitu. Artinya ada suatu perbedaan anak yang seumuran tapi memiliki perbedaan ya. Gitu. Di situ yang mulai agak ada apa gitu ya. Iya, kami lihat ini kok masih cantik. Jadi saya bawa lah kakaknya. Kak ayo kita lihat yuk punya si C ini tadi kan gitu kan. Saya lihat lah di situ sama dia kan, sama adik itu juga, sama si Melati. Saya foto lah, kok kayak gini ngeri kali. Kakak pun sampai, aduh kok kayak gini pokoknya heran lah. Heran ya, ada apa bisa kayak gini gitu kan. Jadi kami tuh sempat nggak tidur lah tuh malam itu juga. Karena nengok perbandingan dari si R ini gitu, punya si ini kok seperti anak seumur ini ya, umur berapa itu? 4 tahun, tapi memiliki itu anak yang kami berbeda gitu. Jadi kan saya pun besoknya saya ke tempat Mak Rindu lagi, saya ceritakan sama dia, saya tunjukkanlah foto yang dengan foto itu. Mak ini kayak gini loh Mak, kok ngeri kali nih, ini udah nggak beres ini gitu. Dia pun di situ kebetulan ada cucu dia kan gitu kan, itu anak kelas 6 SD, dipanggilnya lah dia kan, Pel namanya sih, sini lah dulu bentar katanya. Apa Pung katanya kan, sini dulu, tengok dulu sini, buka dulu katanya kan. Aku Pung ini sampai gitu lah dia kan, malu lah dia. Pung ini, pengen ditengok masih cantik gitu, masih cantik lah, rapet. Ya pokoknya cantik lah gitu. Artinya yang normal seperti inilah normal karena udah 2 kali ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kayak mana ini? Udah bikin laporan aja kata
data si oknum ini tadi. Udah mulai ada situ, mulai ada kecurigaan atau apa gitu. Iya, Kayaknya ini ada sesuatu yang benda tumpul atau apa yang melukai ya. Udah seperti itu, Mak Rindu mengatakan udah bikin laporan aja lah kalau kayak gitu, atau nggak diperiksa dulu kayak mana katanya kan. Saya langsung ke KPAI Medan, kan gitu, ke KPAI Medan. Saya itu tadi maksudnya saya mau konseling, mau saya tanya-tanyakan dulu bagaimana. Saya tunjukkan juga fotonya ini tadi. Kebetulan di situ ada bidan lah dikatakan. Kebetulan dia pun bidan di situ. Dia pun mengatakan, waduh, kalau kayak gini ini udah lama di apa gitu, katanya udah dipakai ini udah sering katanya gitu. Jadi kayak mana bu gini bu? Ya udah gini aja. Bikin apa aja dulu kronologi katanya. Saya disuruh buat kronologi, saya tanda tangani apa semua itu kan apa namanya, data-data saya isi semua. Begitu disampaikan udah hari Senin kita buat laporan katanya gitu. Saya buat kita buat laporan ke Polrestabes katanya. Terus itu saya bilang kenapa nggak di Polda aja bu? Saya bilang gitu kan lebih cepat dari sana, saya bilang. Enggak, kita udah biasa di Polrestabes, kata Polrestabes Medan. Nanti lambat bu, saya bilang. Enggak lambat prosesnya katanya gitu. Makanya Seninnya itu disitulah kan. Sembari itu si Melati ini tadi dia pun terus ditanya-tanyanya. Rupanya dia mengatakan di situ si C ini tadi sudah dimasukkan ini gitu, apa namanya, katanya si anak ini menyebutkan tadi dia burung gitu. Dimasukkan burung ke dalam tempenya gitu. Mungkin dia nggak tahu membilangkan alat kelamin pria apa begitu ya, tapi dia hanya menyebutkan yang dia tahu ya. Gitu. Jadi maaf bu, sebelumnya kan bu belum menceritakan yang ibu sebut tadi U ini siapanya si C, dan kemudian dia menyebutnya tadi kata Dedi gitu. Nah, bagaimana hubungan antara si U ini dengan si C ini? Sebenarnya hubungan apa gitu? Nah, gini, si U ini tadi adalah terlapor. Iya. Terlapor kan gitu kan. Si U ini tadi terlapor, dan si C ini tadi itu si korbannya ya? Si korban. Kemudian dia memanggil si U dengan sebutan Dedi. Gitu. Mereka yang serumah lah ya. Iya. Berarti kita secara apanya ini terkesan seorang ayah dan anak gitu. Iya. Oh betul. Baik. Ya silakan. Nah, setelah itu kelang berapa hari kan, hari Seninnya tanggal 14 kita tuh tadi buat laporan lah tuh tadi kan. Pertama saya tuh didampingi sama KPAI buat laporan di situ, dan saya pun dibilang udah ini jangan dinaikkan ke media katanya, nanti payah katanya gitu. Loh kenapa bu? Saya bilang. Jadi di situ saya nggak menaikkan ke media pun saya tutup kan gitu. Di bulan 2 itu bu ya? Iya, di bulan 2 waktu melaporkan itu ya. Nah itu ya kan, jadi kan disuruh visum nih. Iya. Visumnya kelang 3 hari tuh, saya nggak ingat tanggalnya. Visum, kelang 3 hari kami visum, dan di situ pun saya kemarin itu pertama diajak nih sama KPAI ini kan didampingi, tetapi hanya sebatas registrasi. Di situ registrasi yang diapakan itu KTP apa kan gitu kan. Cuman setelah itu, setelah registrasi kami disuruh ke rumah sakitnya itu kan gitu. Di situ kami hanya sekedar di situ aja. Ya udah ya kita foto katanya gitu. Udah difoto, ya udahlah ya. Nanti kami kan ada kerjaan lagi nih katanya. Kami ada kerjaan lagi. Kalian aja di sini. Nanti tunggu aja dokternya. Nanti dipanggil kata gitu. Udah gitu kelang sorenya kan udah dapat panggilan nih. Masuklah kan atas nama si C ini tadi, si korban. Udah kami masuk, saya tanya tuh sama dokter. Iya. Dokternya kita sebut namanya. Iya, inisial katakanlah dokter. Dokter B kan gitu kan. Si dokter B ini tadi kan gitu. Jadi saya langsung bertanya nih kan gitu kan. Biar saya pun nggak penasaran juga lagi hasilnya bagaimana kan gitu. Saya tanya, dok, kalau boleh tahu dok, ini dia nih bagaimana sih dok keadaannya si C ini tadi kan gitu kan.
oh bentar saya periksa katanya, kan disuruh naik dia di atas itu kan, saya sempat tidur, kakinya diangkat, dinaikkan, dibuka gitu kan. Jadi dibilang dokternya, aduh kak, bu, dia bilang, aduh bu, kalau ini sudah robek katanya gitu. Dan ini Penyebabnya katanya, penyebab robeknya nggak ada dikatakan penyebabnya apa gitu. hanya katanya robek aja ya. Aduh ini udah robek katanya, sempat dibuka deh gitu juga ya kan. Terus tuh nggak tahu entah diukur atau apa kan. Waduh kalau ini kedalamannya udah segini kata dia, sempat nunjukkan Jarinya ya. Dokter B ini tadi. Ini udah kedalaman segini loh kata gitu. Saya di situ terus lemas itu kan. Aduh kok kayak gini lah nasib anak ini. Saya kayak ih kok kayak mana gitu. Saya kayak sedih gitu kan. Nggak bisa terbayangkan lah pada saat itu. Jadi terus dari situ kak, ya udah kak udah selesai katanya gitu kan, udah selesai, saya pun yang pulang kan gitu kan. Di situ saya menceritakan juga lagi sama si Melati dan juga sama si Mak Rindu ini tadi. Mak aku udah nggak sanggup lagi mak nengok kayak gini mak, si anak ini mak, saya bilang udah robek, udah ini. Saya sambil bingung, historis naluri seorang wanita ya kan gitu. Jadi kayak mana itu, aduh nggak tahu lagi aku mak mau kayak mana nih, saya bilang. Saya pun bingung gitu. Ditambah lagi yang lambat kali prosesnya sangat lambat kali saya lihat. Dan saya pun dibilang sama pihak KPAI jangan dinaikkan ke media gitu. Saya udah berkali-kali coba berusaha telepon Jumper penyidik itu. Dia mengatakan ya sabarlah kak, saya hanya disuruh bersabar kan gitu kan. Sementara si pelaku ini tadi kapan ditangkap, saya bilang. Sampai selang berapa hari psikis, kita disuruh psikis nih kan, disuruh psikis. Di situ ada 3 kali psikis ya. Dan di situ dokternya ini tadi mengatakan setelah selesai itu kan tanya-tanya apa semua. Bu, ini kan kita kan udah selesai nih, udah 3 kali pemeriksaan, Bu, ini hasil udah bisa langsung diambil di hari pun sudah bisa gitu. Terus itu si profesor ini tadi bilang, nanya, pelaku kan sudah ditangkap kan? Ya udah katanya gitu. Belum Bu, saya bilang, belum ditangkap pelakunya. Dia pun sampai kesel kayaknya, saya bilang. Loh kenapa sampai meja pun diginikannya? Loh kenapa? Itu seharusnya udah bisa ditangkap. Si anak ini udah traumatik ini loh, katanya gitu. Dari kejadian ini tadi dia nih ngomong aja udah terbata-bata seperti ketakutan. Ditengok rame gini aja tadi dia nggak berani masuk katanya. Kok lambat kali itu? Polsek mana katanya? Saya bilang ini Polrestabes Medan Bu, saya bilang sama jumpernya itu harusnya udah bisa ditangkap itu si pelaku katanya gitu. Jadi yang ibu rasakan sekarang rasa keprihatinan yang mendalam. Seorang anak yang di bawah umur masih 4 tahun tapi dapat perlakuan ini ya. Walaupun itu bukan anak kandung saya kan gitu kan. Tetapi saya tuh merasa saya seorang ibu, seperti anak saya gitu kan, bagaimana gitu. Yang lain coba bisa berpikir sempat terjadi pada mereka gitu, anaknya seperti itu, apa yang bakal dilakukan dia. Dan sejauh ini memang si C ada kedekatan sama ibu ya. Artinya dia bisa bercerita bebas gitu ya. Nah jadi kira-kira untuk kedepannya harapan ibu selaku pelapor untuk kasus pelecehan seksual ini terhadap anak di bawah umur, kira-kira apa yang ibu coba inginkan atau harapkan untuk kasus ini? Ya kalau bisa pelakunya itu segera ditangkap kan gitu. Kita kan nggak tahu nih, mana tahu ada korban-korban berikutnya kan gitu kan. Ditambah lagi si pelaku ini tadi sering ancam, sering ancam gitu kan. Udah gitu yang keluarga yang di sana pun juga sering diintimidasi sama dia gitu. Baik. Makanya kita bingung prosesnya kok lambat kali. Kenapa kok bisa lambat kali gitu? Jadi mudah-mudahan ini bisa coba nantinya ke depannya bisa terbuka dengan
proses hukum yang berjalan. Coba kita dengarkan juga dari Bang Ramansyah selaku seorang aktivis. Bagaimana Bang melihat berpendapat terhadap kasus ini, Bang? Ya, pelapor itu kan apa kita juga mitra Iya. media. Pelapor ini udah kita kenal gitu dari awal, Bang. Jadi sebenarnya kita sih dari Rumah Juang, Juang, koordinator Rumah Juang Kota Medan. Kita sebenarnya fokus untuk kasus-kasus seperti ini. Gitu. Jadi yang pertama itu, Bang, kita coba terus menyuarakan menyuarakan hak perempuan dan anak. Ya, kita terus menyuarakan hak perempuan. Karena data terakhir dari catatan Catahu Komnas Perempuan itu, Bang, dalam 12 tahun ini 792% atau tampil 8 kali lipat kekerasan terhadap perempuan. Bahkan di tahun 2020 ada 2.341 kasus, melonjak dari tahun sebelumnya sekitar 65%. Ini data dari kekerasan terhadap anak perempuan dan anak. Artinya kehidupan anak perempuan di Indonesia itu nggak aman, gitu. Jadi kita terus menyuarakan. Jadi saya kira ya pemerintah harus lebih aktif dan produktif terkait kasus kekerasan terhadap perempuan. Kenapa saya bilang harus lebih proaktif? Itu di provinsi itu ada namanya Dinas Perempuan Perlindungan Anak, di Kota Medan juga ada gitu ya. Saya rasa ini dinas ini harusnya lebih proaktif lah sampai ke tingkat-tingkat lingkungan, sehingga peran serta masyarakat itu peran serta masyarakat dilibatkan, sehingga menimbulkan kepekaan. Kita kasus-kasus seperti ini kalau seandainya masyarakat itu peka, tapi harus dimotori juga sama kepala lingkungan, ada ibu PKK, itu harus benar-benar gitu, sehingga kasus-kasus ini nggak terulang-ulang. Ini banyak sekali kasus-kasus pencabulan yang terjadi di Kota Medan. Ini kasusnya di Deli Serdang Deli Serdang. Jadi kasus-kasus ini sebenarnya kurangnya kepekaan baik itu pemerintah atau apalagi konsep Bang Bobi kolaborasi dan sinergi itu harus lebih diintensif gitu. Jangan sampai kasus ini malah makin meningkat per tahun yang itu saja gitu. Jadi kita semakin sedih dan miris melihat ini. Yang selanjutnya itu kita ini udah terlalu geram nih nengok pihak kepolisian ini Banyak kasus-kasus yang pencabulan LP-nya terlalu lama. Bukan ini, kita sering mengamati bahwa polisi itu lamban. Ada apa gitu? Ada apa dengan pihak kepolisian sekarang terasa lamban yang konsep presisi katanya Nah itu kita geram lah benar nengok. Jangan sampai nanti masyarakat punya asumsi ada hashtag pula percuma lapor polisi gitu. Padahal sampai itu. Padahal ini tindakan udah tergolong kriminal dan pidana kalau kita lihat dari kasus-kasus. Waduh, ini atensi atensi bahkan pemerintah sendiri itu punya dinas perempuan dan khusus untuk perempuan perlindungan anak gitu. Kenapa polisi nggak atensi terhadap kasus ini? Ini sangat tidak kesalkan. Kami minta Pak Kapolres habis tolonglah gitu untuk atensi terhadap kasus ini. Jangan sampai ini mangkrak. Udah 2 bulan tak dipanggil, setidaknya diundang aja. Kenapa sih? Apa sih polisi susah ngundang pelaku wawancara lah kita misalnya penyelidikan gitu, wawancara gitu. Apa sih susahnya gitu? Kenapa polisi kayak terkesan lamban? Ada apa karena masih berlaku tuh wanipiro, uang operasional apa dan sebagainya. Jadi kita minta itu pemerintah atau masyarakat pun harus bersinergi lah, tolonglah mungkin dengan media podcast ini semua mendengar gitu. Nah, kita lihat sendiri dampaknya terhadap si korban ini secara psikologis bisa jauh mendalam. Kalau dalam bahasa kami, Bang, ini adalah predator seksual. Oh gitu. Ada istilah predator seksual gitu Yang seperti ini harus dalam pantauan gitu. Harus dia gercep, kalau kata Bang Bobi itu gercep, gerak cepat dia. Karena bisa terbawa seumur hidup dia ketika dia jadi seorang korban artinya harus cepat lah ini gitu, karena ini masa depan dia, traumatik dia. Bahkan harusnya Kepling, bahkan sampai ketika dinas itu ketika ada di media ini naik, harus bentuk tim turun gitu. Tidak harus menunggu-nunggu kita teriak-teriak di podcast misalnya atau teriak-teriak di media.
harusnya itu reaktif ya, cepat begitu Bang. Itu menurut kita Bang. Baik, terima kasih Bang Rahman. Saya coba kita minta pendapat pandangannya dari rekan media kita. Di sini juga ada hadir Kakak Afrianka. Boleh Kak, kita coba tukar-tukar pikiran, berbincang-bincang terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak ini. Ya, gini, kalau boleh tahu ya ini ya pelapor ya. Ini kan soal psikis anak bocah 4 tahun. Jadi ketika dia itu mendapat perlakuan kontinu seperti disakitin atau dicubit, dimarahi dengan seseorang dalam satu rumah, itu kan dia pasti menunjukkan sifat yang seperti itu tadi, takut apa segala macam. Jadi cara kalian keluarga ingin mencari tahu kebenaran apa yang terjadi dengan dia itu seperti apa? Ada enggak apa namanya ya, anak bocah 4 tahun itu kan tidak bisa bohong, satu, sakit luar biasa, satu lagi dia melihat akan berontak. Tapi ketika itu terjadi sampai berulang-ulang, apa tidak ada yang mengetahui atau dia tidak berani ngomong, itu gimana ya? Nah gini, kita pun kemarin diminta juga sama Super penyidik, Kak nanti sambil ditanya-tanya ya Kak ya si anak ya di rumah, kata gitu kan, sambil tanya-tanya anak di rumah sambil direkam. Nah itu pun udah saya lakukan. Nah disitulah baru terbongkar juga lagi sedikit demi sedikit si anak itu tadi dikatakan Bahasanya apa, seperti apa bahasanya? Gini. Dengan mimik wajahnya yang kita tahu itu, Iya, anak bocah 4 tahun. kalau anak-anak kayak gitu kan Kak, sambil kita ajak main-main, kita tanya-tanya mulai kan, sambil saya rilekskan gitu kan. Saya tanya, C ada diapain aja sama Dedi kan gitu kan. Si C menjawab, iya, C disuruh ini apa, makan burung. Nah itu C makan burung, tempe C dimasukin burung sama Dedi, nah gitu. Dan dia sempat ngomong juga, iya ada keluar darah katanya, warna pink. Warna pink itu kayak mana? Saya bilang, itu loh, ndak, warna merah katanya. Yang warna merah itu yang kayak mana? C tahu nggak warna merah itu apa? Saya bilang, tahu ndak, dia sambil lihat tuh warna kan gitu kan. Kain-kain sekitarnya. Iya, ada dia tuh nunjuk, ada anduk saya itu warna merah, nah itu udah gitu. Kebetulan ada pula kuku kakinya itu ada inainya itu kan warna merah putek. Ini warna merah ini katanya gitu. Nah jadi C kayak mana? Udah landa katanya. Dia sempat agak itu juga, udah landa nanya-nya. Jadi nanya apa lagi katanya gitu kan. C mau main-main lah tempat si kakaknya ada. Ya nanti kita main-main ya. Terus saya bilang lagi, C nanti kan mau ulang tahun, saya bilang. C kan mau ulang tahun nih, tanggal 18 ini kan gitu kan. C nanti Bunda belikan bolu mau? Oh mau Landa katanya. C nggak pernah ulang tahun kata dia kan. Ya udah, jawab dulu pertanyaan Bunda lagi ya, saya bilang. C terus udah C gitu kan, itu di mana C? Itu di rumah Mami katanya gitu. Rumah Mami siapa? Disebutkannya Mami E katanya gitu kan, istri tua, terlapor nih ya. istri tua dan terlapor kan gitu. Oh di rumah itu Mami C tahu nggak? Saya bilang gitu kan. Tahu nggak? C udah ngomong sama Mami, dikasih burung sama Dedi katanya gitu, tapi dibilang Mami jangan kasih burung katanya gitu. Terus tuh saya tanya lagi, C selain itu siapa aja yang pernah ngapain C kan gitu kan. Temen Dedi juga ada katanya, ada segini, dia tunjukkan ada 4 orang katanya gitu. 4 orang, saya bilang saya sampai kaget gitu, 4 orang lagi ngapain dia, kayak mana lah pikirku kan. Jadi itu di mana C? Di rumah Dedi katanya. Itu posisinya C itu harinya siang atau malam, saya bilang. Itu siang katanya gitu. Dan saya tahu pun memang
waktu siang hari istri dari si terlapor di istri tuanya dia itu tidak ada di rumah gitu, hanya malam hari yang ada di rumah. Artinya ibu semakin menambah kecurigaan terhadap seseorang itu dari pendekatan hubungan emosional sama Iya. si korban ya. Iya. Dengan pendekatan emosional dia bercerita apa adanya, Iya. mengarah kepada siapa yang sering melakukan itu terhadap dia, maka ibu memberanikan diri membuat laporan ya. Iya benar. Ada berapa tahun mereka dalam satu rumah? Kedekatan si korban dan pelaku. Kedekatan mereka sudah dari dia kecil ya, dari dia bayi. Mungkin ada sekitar 4 tahunan lah. Hampir seusia dia. Ya? Iya. Hampir seusia dia. Jadi 4 orang dengan Dedi 1, berarti di kejadian di rumah terus terjadi seperti itu. Setelah mamanya meninggal, ini mamanya meninggal kan? Iya. Setelah meninggal sampai kejadian itu ada kelang berapa lama? Waktu meninggal itu dia tanggal 6 bulan 1. Tanggal 8 itu kita bawa itu tadi yang saya bilang Yang si pesta ulang itu ya, tahunnya ulang tahun itu. biologis itu tadi gitu. Nah dari situ, dan saya pun semakin dia cerita saya semakin Ya. apa gitu, semakin Iya, rasa merasa ih kok kayak gini gitu. Kayak Jadi- gak ada keadilan lagi gitu. Kenapa kok lambat kali saya tuh kepingin itu tadi segera dibuat pengembangan lah kan, pengembangan Diproses. diusut itu. Jadi kita tahu itu siapa aja sih pelakunya. Soalnya dia menyebutkan katanya ada teman Dedi lagi 4 katanya. Segini ndak siapa aja C saya bilang. Siapa aja C? Orang 1, orang lagi, ada orang lagi, sama orang lagi katanya gitu. Itu Cuma siapa? melakukan hal yang sama. Iya, bahkan sampai dibilangnya pun di apa bokong ya, apa pantat dari bilangnya. Pantat C pun juga dimasukkan burung sama Dedi katanya gitu. Saya sampai nggak habis pikir gitu, anak seusia ini kok sampai seperti ini gitu kan, nggak mungkin anak di umur 4 tahun itu bohong gitu. dengan menahan rasa sakit itu ya. Jadi selama dia sampai dia Sampai saya tahan, iya saya pun sampai dia berani berontak ya. iya saya pun sampai saya tahan air mata saya mau nangis itu sebenarnya, tapi Takut ya dia makin iya apa fisiknya makin terganggu ya. Jadi apa hasil visum kata pihak kepolisian soal vagina atau bokong si korban ini nah itu kepada keluarga? Hasil waktu visum. itu yang dipisum hanya vagina ya. Kalau yang dibilangnya bokongnya itu baru berapa hari lah dikasih taunya itu. Itu pun dia karena dia pun memang ada buang air besar terus, tapi dia mau buang air besar tetapi seperti tidak buang air besar. Sudah calus istilahnya ya. Iya dia Terus ya. udah mau katanya kan, mau katanya, tapi nggak keluar gitu. Karena dia merasa sudah apa kembangnya yang apa ya, Iya. yang tidak pada normalnya ya. Mau tapi nggak bisa dia gitu. Hasil visumnya apa kata Nah, polisi? Iya, hasil visumnya itu dikatakan sama jupernya itu tadi, Kak hasilnya bersih katanya. Hasilnya bersih, hasil cantik katanya. Saya di situ, lo kok bisa seperti itu? Saya sendiri loh yang nanya langsung sama dokter itu, saya bilang. Saya ngobrol. Iya, saya tanya langsung, saya ngobrol kan di situ sama dokternya itu, dokter si B itu tadi kan gitu. Jadi kan ada PH juga kan yang saya bawa ke situ kan. Diminta lagi sama PH-nya nih tadi gini, Kak kita mau screening ulang kan gitu kan. Saya minta surat lah Kak, yang saya bawa melakukan visum ulang. untuk melakukan visum ulang. Tapi sampai saat ini nggak ada diberikan visum itu, suratnya untuk visum ulang. Iya, berarti kemarin awalnya sudah melapor ke Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, Iya. sudah melapor ke pihak kepolisian. Ini sudah berjalan berapa lama? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih tidak ada tindakan, tidak ada proses hukum pemanggilan, kabar berita, kabar perkembangan kasus juga tidak ada. Ya kabar perkembangan kasus itu hanya masih pemanggilan lagi, ada saksi juga lagi satu lagi yang dari
apa sana Deli Serdang. Visumnya berapa tadinya? Boleh disampaikan tanggal berapa visumnya? Hasil visumnya keluar? Nah, karena kita mendengar tadi bahwasanya Hasil visumnya bersih ya. iya, atau visum pertama kali yang kakak setelah kan ini Hasil polisi atau bersih? Tanggal 16 bulan bulan 2. Karena kita tadi coba mendengar pemirsa setelah ditinggal mati oleh sang ibu asuh pada tanggal 6 bulan 1 2022 ada kejadian-kejadian yang aneh terhadap alat kelamin si korban, dan ini mulai terungkap pada bulan 2 tanggal 8 bulan 2 Tanggal 9-nya terungkap, namun di sini belum dipastikan siapa pelakunya. Untuk itu maka tanggal 14 bulan 2 seorang pelapor Ibu Deli Erlina beranikan diri buat laporan ke pihak berwajib karena dari pendekatan hubungan emosional si korban bercerita siapa saja yang ada kedekatan sama dia dan dianggap melakukan pelecehan seksual ini terhadap dia. Dan kemudian tanggal 16 bulan 2 juga sudah dilakukan visum. Nah, di sini kita coba akan menunggu seperti apa sebenarnya kasus ini akan terungkap. Seperti apa nantinya pihak berwajib akan membuka tabir dari suatu tindakan pelecehan seksual bagi anak di bawah umur. Jadi kakak, untuk penutupan podcast kita ini kira-kira apa yang harus kakak bisa sampaikan kepada pemirsa maupun mungkin ada himbauan terhadap khalayak umum kan? Kalau saya sih satu aja, harapan saya terutama kepada Bapak Kepolisian, Pak, tolonglah Pak, diusut Pak, cepat ditangkap pelakunya Pak, agar kami pun Pak, keluarga pun tahu juga Pak, siapa-siapa aja yang sudah melakukan si anak ini tadi. Kami ingin tahu itu Pak, kami kepingin kali Pak, jangan dilambat-lambatin lah Pak, tolong Pak. Pak Kapoltabes ya. Bapak Kapoltabes dan Bapak Kapolda, tolonglah Pak, jajarannya Pak, untuk mengusut tuntas ini Pak. Mudah-mudahan cukup cuman kami ini aja lah, ke depan tidak ada lagi korban-korban yang lain. Waduh. Terima kasih. Baik pemirsa delegasi, kita sudahi acara podcast kita kali ini. Semoga pihak berwajib dapat mengungkap tuntas pelaku dan menjalankan proses hukum yang berlaku di negara kita. Salam delegasi.